Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba deh pejamkan mata kalian sebentar. Bayangin, kalian bangun pagi tapi langitnya gelap gulita. Matahari itu kayak hilang ditelan bumi. Kalian nunggu berminggu-minggu, tapi musim panas gak datang-datang. Malah turun salju di pertengahan tahun. Semua tanaman mati membeku, dan ya, kelaparan mulai terjadi di mana-mana. Kedengarannya kayak plot film kiamat fiksi ilmiah kan? Tapi percaya nggak? Ini benar-benar pernah terjadi di dunia nyata. Dan yang bikin merinding, sumber dari semua kekacauan global ini ternyata asalnya dari satu gunung di Indonesia. Nah, coba deh kita main tebak-tebakan sedikit. Pernah kepikiran nggak apa coba hubungannya antara musim panas bersalju di Eropa, sosok monster fiksi yang super terkenal, dan sebuah gunung berapi di Indonesia? Terdengar kayak tiga hal yang ngacak banget dan nggak nyambung sama sekali kan? Tapi disitulah sejarah kadang kerasa lebih aneh dari fiksi. Hari ini kita bakal ngebongkar misteri sejarah ini. Kita bakal lihat gimana satu gunung secara harfiah membelokkan sejarah dunia. Saya berani jamin, setelah tahu fakta-faktanya, kalian bakal sadar betapa rentannya dunia tempat kita tinggal ini. Ada satu julukan legendaris buat tahun 1816, tahun tanpa musim panas. Dan julukan ini emang pas banget. Waktu itu, suhu dunia benar-benar anjlok parah secara global. Di Eropa Barat, bahkan sampai Amerika Utara, orang-orang harus ngadepin badai salju di bulan Juni dan Juli. Gila nggak tuh? Kebayangkan, kalian udah nyiapin baju tipis buat liburan musim panas, malah terpaksa pakai mantel tebal karena cuaca membeku. Dan ini bukan cuma soal cuaca yang lagi galau ya, ini bencana iklim raksasa. Jutaan orang di seluruh dunia panik dan kelaparan karena ya nggak ada tanaman yang bisa tumbuh tanpa sinar matahari. Nah, ini bagian favorit saya, efek domino budayanya. Karena cuaca di Eropa waktu itu gelap terus, sangat dingin dan auranya mencekam, orang-orang jadi malas keluar rumah, termasuk sekelompok penulis muda yang lagi liburan di Swiss. Daripada mati kebosanan kejebak di dalam rumah berhari-hari, mereka akhirnya bikin tantangan. Siapa yang bisa ngarang cerita horor paling seram? Dan dari suasana yang gelap dan cuaca yang mengerikan itulah, seorang penulis bernama Mary Shelley menciptakan mahakaryanya, Frankenstein. Yap, benar banget. Sosok monster legendaris itu lahir murni dari rasa frustrasi dan ketakutan akibat cuaca aneh yang nyelimuti bumi. Gila kan? Satu gunung meletus di ujung dunia, malah ngelahirin ikon horor pop culture yang masih kita kenal sampai detik ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mimpi buruk dari Tambora. Kita mundur sedikit ya, buat nyari tahu siapa sih dalang utama di balik kekacauan global ini. Jawabannya adalah sebuah gunung raksasa setinggi lebih dari 4.000 meter di Pulau Sumbawa, Indonesia. Nah, di sini saya mau ngelurusin satu mitos yang sering banget bikin orang salah paham. Kalau ngomongin letusan gunung berapi paling dahsyat dari Indonesia, pasti mayoritas dari kita langsung kepikiran, Krakatau kan? Wajar sih, soalnya waktu Krakatau meletus, udah ada telegraf yang bikin beritanya nyebar kemana-mana dengan cepat. Tapi, faktanya, letusan Tambora di tahun 1815 itu jauh lebih mengerikan dari Krakatau. Kalau kita lihat dari volume material yang disemburkan dan seberapa luas kehancuran globalnya, Tambora ini benar-benar nggak ada tandingannya. Ini baru yang namanya monster sungguhan dalam sejarah vulkanologi. Terus gimana sih kronologi horor ini dimulai? Gini urutannya, Tambora nggak langsung meledak tiba-tiba. Ada semacam peringatan dulu, kayak suara dentuman yang luar biasa keras. Saking keras dan anehnya suara ini, tentara Belanda yang lagi bertugas di wilayah Nusantara waktu itu sampai kebingungan. Mereka benar-benar ngira itu suara meriam dari kapal musuh yang lagi nyerang. Mereka bahkan udah siap-siap buat perang laut. Padahal, mereka salah besar. Tanggal 10 April 1815, neraka benar-benar bocor. Ledakan utamanya terjadi, langit siang hari langsung berubah jadi malam karena tertutup abu pekat. Dan penderitaannya nggak berhenti di situ. Bencana susulan berupa awan panas dan tsunami raksasa langsung menghancurkan apapun yang dilewatinya. Biar kalian ada bayangan seberapa gila suara ledakan itu, coba kita pakai analogi dunia modern deh. Bayangin ada sebuah bom raksasa yang dijatuhin di Jakarta hari ini. Terus suara ledakannya itu saking menggelegarnya bisa kedengaran dengan sangat jelas sampai ke Bali atau bahkan ke Singapura. Nah, kurang lebih segitulah skala ledakan Tambora. Suaranya merambat ngelewatin lautan sejauh ribuan kilometer. Jadi ini bukan sekedar gunung meletus biasa. Ini rasanya kayak bumi lagi ngamuk parah. Dan sayangnya, amukan bumi ini makan korban yang sangat-sangat banyak. Puluhan ribu orang tewas. Tapi yang perlu kalian tahu, mayoritas dari mereka itu nggak mati karena kena lava langsung loh. Pembunuh aslinya justru jauh lebih senyap dan mematikan. Awan panas atau aliran piroklastik. Ratusan desa di sekitar lereng Tambora itu benar-benar lenyap seketika, menguap, nggak berbekas cuma dalam hitungan menit. Habis itu disusul sama tsunami yang nyapu bersih wilayah pesisir. Manusia,
hewan, rumah, semuanya hilang begitu aja. Lanjut ke bagian kedua, efek domino atmosfer bumi. Sekarang pertanyaannya gimana ceritanya letusan lokal di satu pulau kecil di Indonesia bisa sampai membekukan benua Eropa? Nah, penjelasan ilmiahnya ternyata masuk akal banget. Pas meletus, Tambora nggak cuma nyemburin abu vulkanik ke udara biasa, tapi nembus sangat tinggi sampai ke lapisan atas atmosfer. Abu ini terus ketiup angin dan pelan-pelan nyebar nyelimutin seluruh bola bumi. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja abu vulkanik ini tuh kayak ad blocker di browser kalian. Tapi yang diblokir bukan iklan, melainkan cahaya matahari. Atau bayangin bumi kita ini lagi terhubung ke wifi matahari, tiba-tiba Tambora mutusin sinyalnya secara global. Karena sinyal mataharinya keblokir, cahayanya mantul lagi keluar angkasa. Hasilnya, boom, suhu bumi langsung anjlok drastis. Efeknya benar-benar beruntun dan bikin miris. Gara-gara wifi matahari ini putus berbulan-bulan, langit jadi gelap gulita di banyak belahan dunia. Gak ada matahari, berarti tanaman gak bisa fotosintesis. Boro-boro bisa panen, yang ada malah gagal panen massal di mana-mana. Harga makanan langsung meroket tajam. Sampai orang biasa aja gak sanggup buat beli sekedar roti. Kelaparan ekstrim terjadi. Dan karena tubuh orang-orang pada lemah, kurang gizi, penyakit jadi gampang banget menyebar. Jutaan orang menderita. Bahkan kalau dihitung-hitung, korban jiwa di Eropa dan belahan dunia lain akibat efek kelaparan pasca Tambora ini, jumlahnya bisa nyaingin korban letusan aslinya di Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, Tambora di era modern. Saat ini Gunung Tambora emang lagi tidur tenang, sunyi banget. Seolah ngingetin kita betapa kecilnya manusia dibandingin kekuatan alam semesta. Tapi para ilmuwan tahu persis, letusan Tambora ini adalah salah satu letusan terbesar yang pernah disaksikan sama manusia modern. Coba deh, kita andai-andai. Kalau letusan berskala sama terjadi di zaman sekarang, dampaknya bakal kayak gimana? Ngebayanginnya aja ngeri. Kalau di tahun 1815, dampaknya itu gagal panen dan kegelapan. Nah, dunia kita sekarang kan sangat hiperterkoneksi. Awan abu raksasa kayak gitu bakal langsung melumpuhkan total semua rute penerbangan global. Mesin jet pesawat modern bakal hancur kalau mengisap debu vulkanik setebal itu. Tanpa pesawat dan kapal yang beroperasi, rantai pasokan global kita, mulai dari makanan, obat-obatan, sampai komponen elektronik pembuat HP kalian, itu bakal hancur lebur cuma dalam hitungan hari. Belum lagi risiko pemadaman listrik massal dan matinya sinyal internet karena partikel abunya merusak infrastruktur telekomunikasi. Dan itu bawa kita pada satu pertanyaan akhir yang lumayan bikin merinding. Kalau letusan sebesar dan sedahsyat ini terjadi lagi sekarang, di era internet di mana kita sangat bergantung sama teknologi dan tinggal di kota-kota modern yang super padat, apakah dunia kita ini benar-benar siap menghadapinya? Coba direnungkan. Makasih ya udah nemenin sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.